Di dalam kompartemen kereta, ada seorang gadis muda yang cantik, yang sedang mengatur tempat tidur di atas. Pria di ranjang bawah melihat sekilas pemandangan cantik. Dia diam-diam memakai kacamatanya dan melihat dengan hati-hati. Melihat pinggang rampingnya di depan matanya, pria itu merasa sedikit sesak napas. Jadi dia hendak bangun dan menelan. Tanpa diduga, gadis itu berinisiatif untuk berbicara dengannya. Juga diperkenalkan namanya adalah Zhou Bang. Tidak lama kemudian, Zhou Bang duduk di tempat tidur atas menyisir rambutnya. Dengan ceroboh menjatuhkan jepit rambutnya. Du Qiang memegang jepit rambut. Ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya dia menyelipkannya ke dalam sakunya. Lalu, dua orang secara tidak sengaja saling menyentuh di lorong. Keduanya kontak kulit ke kulit. Setelah itu, keduanya secara bertahap saling mengenal. Kembali ke tempat duduk. Du Qiang mengambil inisiatif untuk memberikan informasi kontak pada gadis itu. Zhou Bang juga tidak banyak berpikir. Cepat mencapai ranjang atas untuk mengambil pena. Kemudian, tulis informasi kontaknya di lengan Du Qiang. Istri di rumah mengetahui bahwa suaminya akan kembali dari perjalanan bisnis. Pasangan itu sudah lama tidak bertemu. Yang ingin melakukan hal yang manis dengan suaminya malam ini. Dia mengirim putranya ke rumah neneknya. Bahkan masukkan kondom yang sudah disiapkan ke dalam laci. Tapi ketika sang istri selesai menyiapkan meja makan yang besar, menunggu suaminya kembali, dia menerima panggilan telepon dari suaminya. Du Qiang berkata bahwa dia harus menghadiri pesta makan malam dengan para pemimpin perusahaan malam ini. Jadi, makan malam romantis dengan cahaya lilin yang disiapkan Kuan Dimen telah dibatalkan. Pada malam hari, Du Qiang mabuk dan terhuyung-huyung pulang. Kuan Dimen dengan hati-hati membantunya ke tempat tidur. Tapi tidak sengaja melihat jepit rambut dalam saku suaminya. Kemudian dia melihat nomor telepon di lengan suaminya. Ini membuat Kuan Dimen curiga suaminya berselingkuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Du Qiang akan mengkhianatinya. Kuan Dimen dengan sedih menangis sepanjang malam di ruang tamu. Keesokan harinya, saat Du Qiang masih tidur, Kuan Dimen meninggalkan pesan. Kemudian dia pergi ke tempat bernama Sanya untuk menghibur dirinya sendiri. Ini akan menciptakan peluang bagi Du Qiang dan Zhou Bang bersama. Setelah Kuan Dimen pergi, di benak Du Qiang hanya pinggang yang seksi dari Zhou Bang. Jadi dia mengangkat telepon dan menelepon Zhou Bang. Lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Siapkan malam yang panas bersama Zhou Bang. Keduanya bertemu di sebuah restoran. Setelah makan malam, Du Qiang ingin mengundang Zhou Bang pulang dan melakukan hal-hal intim. Untuk menghindari tertangkap, Du Qiang mengatakan setelah turun dari lift. Keduanya membagi untuk beraksi. Siapa sangka begitu keduanya keluar dari lift, keduanya tidak sengaja saling bertabrakan. Tetangga yang berdiri di lift tertawa terbahak-bahak. Baru pulang, Du Qiang sangat ingin melakukan hal yang lebih dalam. Dia hanya berpikir di kepalanya tetapi tidak berani melakukannya. Dia mengambil mainan di sebelahnya dan duduk di sofa. Ketika Du Qiang tenggelam dalam mimpi, telepon tiba-tiba berdering. Ketika Zhou Bang melihat ini, dia hendak untuk menghindarinya. Tapi ditarik kembali oleh Du Qiang. Ternyata Kuan Dimen tidak ada di rumah. Jadi dia menelepon kembali untuk menanyakan situasi di rumah. Pada saat ini, Zhou Bang duduk di sebelahnya dan tidak sabar. Tidak sabar untuk menggoda Du Qiang. Du Qiang berkata beberapa kalimat omong kosong. Kemudian dengan cepat menutup telepon. Saat keduanya hendak memasuki topik utama, tanpa diduga seseorang mengetuk pintu. Ketika Du Qiang dengan hati-hati membuka pintu rumah, ternyata staf pabrik mengirim mesin pembersih ke sini. Du Qiang terkejut. Barang belum pernah dia pesan. Mengapa dikirimkan ke rumahnya? Setelah mendengar harganya, Du Qiang benar-benar tercengang. Ternyata Zhou Bang adalah staf penjual dari perusahaan ini. Bahkan mengatakan bahwa dia akan didiskon 20%. Du Qiang harus menerima barang ini. Lalu dia menyesal.
Beri karyawan itu 8.000 yuan. Tapi Du Qiang tidak puas. Menurut dia, uang ini tidak dapat dihabiskan dengan sia-sia. Setelah staf pergi, Du Qiang dengan cepat mengunci pintu. Bersiaplah untuk menyelesaikan tindakan yang belum selesai. Tanpa diduga, telepon berdering lagi. Zhou Bang mengambil kesempatan ini mengambil tasnya dan meninggalkan rumah Du Qiang. Du Qiang tidak dapat menerima bahwa 8.000 yuan dia, dihabiskan sia-sia. Di sisi lain, Kuan Dimen baru saja mandi dan berganti pakaian. Tanpa diduga, seorang pria membunyikan bel pintu kamar hotelnya. Kuan Dimen melihat seorang pria aneh melalui lubang di pintu. Jadi dia dengan hati-hati membuka pintu kamar. Pria itu dengan sopan menyapanya. Kemudian tanpa malu apapun memasuki kamar wanita itu. Melihat Kuan Dimen sendirian, dia langsung undangnya keluar untuk makan malam. Kuan Dimen tampaknya telah menebak tujuan pria ini. Tapi karena dia sendirian begitu lama, jadi dia dengan bebas setuju. Ternyata baru tadi, keduanya tiba di hotel secara bersamaan. Mereka secara tidak sengaja mengambil barang bawaan masing-masing. Keduanya yang tidak saling mengenal. Dengan begitu, pertemuan kejutan. Kemudian keduanya pergi ke restoran makanan laut. Karena suasana hati Kuan Dimen yang buruk, dia memesan satu demi satu hidangan. Tak disangka keduanya yang baru saja makan. Kuan Dimen kebetulan melihat sahabatnya. Jadi dia mengatakan Li Liang bahwa dia ingin kembali ke hotel untuk beristirahat. Tapi pada akhirnya, dia masih tertangkap oleh sahabat. Lalu, sahabatnya memperkenalkan pacarnya yang kaya ke Kuan Dimen. Melihatnya tampan dan sopan, Kuan Dimen memuji sahabatnya pintar memilih pacar. Setelah itu, keduanya kembali ke hotel. Tapi saat melewati kamar Li Liang, Li Liang mengundangnya untuk masuk dan bersantai sebentar. Kuan Dimen bukan orang mudah hati. Tanpa ragu, dia kembali ke kamarnya. Tapi tidak menyangka sampai malam, dia mulai sakit perut dan diare. Sangat menyakitkan sehingga dia bolak-balik di tempat tidur. Kuan Dimen tidak punya cara lain. Harus pergi ke kamar Li Liang untuk meminta bantuan. Li Liang melihat itu. Buru-buru membawa Kuan Dimen ke rumah sakit. Ternyata, itu karena Kuan Dimen makan makanan laut yang buruk. Jadi itu menyebabkan gastritis akut. Kembali ke kamar rumah sakit, Li Liang dengan lembut berbaring di samping tempat tidur. Melihat tubuh seksi Kuan Dimen, Li Liang segera ingin mengganti perawat untuk memberikannya suntikan. Tapi langit akan segera terbit. Jadi Li Liang kemudian menutupi Kuan Dimen dengan selimut. Untuk menyenangkan Kuan Dimen. Keesokan harinya, Li Liang membeli satu set pakaian baru, yang kirim ke kamar rumah sakit Kuan Dimen. Tidak menyangka tindakan ini sangat efektif. Kuan Dimen pergi ke hotel untuk mencari Li Liang. Aktif memasuki kamarnya. Tapi adalah seorang wanita. Bagaimanapun harus menjaga diri sendirian sedikit. Jadi Kuan Dimen menyarankan untuk memulai dengan persahabatan terlebih dahulu. Hari-hari berikutnya, keduanya pergi berbelanja bersama. Perasaan di antaranya mengambil langkah maju. Tidak lama kemudian, keduanya telah pindah ke kamar yang sama. Bercakap-cakap sepanjang malam.